Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni dengan NIM 2111030 125. Ingin menjawab pertanyaan dari MK Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Soal yang pertama, jelaskan sumber-sumber penyebab terjadinya pemanasan global. Apa dampaknya bagi ekonomi kelautan dan bagaimana strategi mengatasi serta dengan contoh kasusnya. Jawaban yang pertama adalah pemanasan global adalah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan lautan. Pemanasan global menjadi isu global karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja, melainkan juga hampir seluruh belahan dunia merasakan dampak dari pemanasan global ini. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah yang pertama, polusi sampah plastik yang tidak dapat diurai. Yang kedua, polusi udara akibat asap industri pabrik yang membuat polusi udara tercemar dan terjadi pemanasan global. Yang ketiga, penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan. Dampak yang mempengaruhi terhadap kelautan adalah mencairnya glasir sehingga pemasukan permukaan air laut meningkat dan mengakibatkan daerah pantai akan terendam. Yang kedua, peningkatan suhu akan menyebabkan kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme serta ekosistem laut. Dan yang ketiga, hilangnya terumbu karang, padahal banyak sekali yang hidup bergantung pada terumbu karang. Serta yang terakhir, curah hujan yang tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Cara mengatasi atau menanggulangi pemanasan global ini yang pertama, konservasi lingkungan, dan yang kedua, edukasi masyarakat. Dapat dilakukan cara penanaman pohon serta penghijauan lahan dan yang dapat menghasilkan oksigen kembali. Yang masyarakat tinggal sangat dekat dengan laut. Tugas kita adalah mengedukasikan masyarakat tentang sampah sehingga dapat melakukan penghijauan kembali daerah pinggir pantai sehingga oksigen yang didapat dihasilkan oleh perpohonan dapat mengurangi pemanasan global. Soal yang kedua, cara meminimalisir hasil tangkapan yang tidak layak tangkap adalah dengan cara yang pertama, nelayan yang melakukan penangkapan diusahakan untuk menangkap ikan yang telah ditargetkan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak habitat tempat tinggal serta alokasi pengembangan hidup ikan dan melakukan penangkapan ikan atau size jaring yang layak ikan konsumsi sehingga ikan-ikan kecil tidak ikut terseret ke jaring nelayan. Dan yang ketiga adalah salah satu tantangan dalam konservasi perairan, kultur sosial. Menurut Anda bagaimana cara mencari kesinambungan antara konservasi dan kebudayaan? Jawabannya adalah konservasi berbasis kawasan sangat penting untuk menjaga keanekaragaman alam. Konservasi kawasan memerlukan effort tinggi dalam menghadapi masalah sosial masyarakat dan dalam menanggulangi lingkungan dapat menimbulkan banyak permasalahan antara konservasi dengan kebudayaan masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai konservasi harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat bagaimana dan mengedukasikan masyarakat tentang konservasi yang kita lakukan seperti apa dan mendengar pendapat masyarakat seperti apa sehingga tidak menimbulkan permasalahan masyarakat kita yang konservasi, karena yang paling tahu tentang lingkungan masyarakat setempat ya kita sebagai konservasi ini tidak langsung melakukan konservasi perairan sehingga dapat merusak serta mengakibatkan kebudayaan yang ada di masyarakat kita
turuti sehingga tidak menimbulkan apa-apa yang tidak diinginkan. Mungkin sekian video jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.